Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Orbit Guru akan mempresentasikan hasil kerja proyek akhir kami dan kelompok ini terdiri dari Mas Sea, Mas Kiki, dan saya sendiri Sinia. Dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sebelumnya ini adalah latar belakang dari proyek yang kami bawa, yaitu troli. Minimarket di Indonesia rata-rata memiliki desain kasir konvensional yang dimana hanya cukup untuk melayani satu orang pada setiap bagian kasir ketika melakukan transaksi, kemudian pada tiap-tiap transaksi kasir harus melakukan pemindaian barang satu persatu. Selain itu, pandemi sendiri mengharuskan setiap orang diharapkan mampu menjaga jarak satu sama lain sehingga proses dari kasir konvensional ini sangat memakan waktu dan juga memakan tempat. Kemudian masalah human error seperti salah memberikan kembalian, salah memberikan input data, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat pertumbuhan jumlah pasar modern di Indonesia yang pada tahun 2004 hanya berjumlah 6.804 bertumbuh menjadi 7.470 pada tahun 2005 dari Widya Rini dan Septina pada tahun 2009. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis kami mengambil judul laporan akhir Trolley Smart Cashier with Computer Vision, Management, and Forecasting. Dalam pendeteksian belanjaan yang berjalan di conveyor, dibutuhkan pendeteksian dalam waktu sesungguhnya agar didapatkan hasil secepat mungkin. Di sisi lain, belanjaan yang melalui pendeteksian seringkali dalam jumlah yang banyak dan dengan tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga mengakibatkan hasil dari pendeteksian menjadi kurang akurat. Dengan kriteria tersebut, tim penulis memilih berbagai macam metode computer vision dan terpilihlah YOLO version 5 yang memenuhi kriteria tersebut. Dan lingkup masalah yang kami bahas dalam penulisan laporan akhir ini, penulis hanya membahas terkait dengan aplikasi e-cashier. Maka untuk membedakan dengan rancangan yang diusulkan meliputi proses yang terdiri dari halaman admin dan halaman user. Halaman admin mengatur dan mengolah data, laporan, dan yang ada pada aplikasi, dan user meliputi scanning barang, pembelian, dan pencetakan struk belanja. Tujuan dari tugas akhir yang berjudul Troli Semar ini pada kegiatan program studi independen Merdeka Belajar Kampus Merdeka di PT Orbit Ventura Indonesia adalah sebagai berikut. Menyajikan sistem kasir yang cepat dan efisien untuk pembeli, melakukan analisis dan juga peramalan penjualan untuk penjual, menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan di dalam Orbit Future Academy. Pelaksanaan dan evaluasi akan dilanjutkan oleh Mas Dea. Baik, setelah mengidentifikasi permasalahan pada latar belakang di atas, maka kami menemukan beberapa permasalahan yang ada antara lain yaitu tidak efisiennya kasir konvensional yang menyebabkan lamanya waktu pengantrian, antriannya yang memakan banyak ruang, dan juga mengakibatkan terlalu banyak interaksi antar manusia. Kemudian sukarnya manajemen barang dan perkiraan penjualan pada waktu tertentu karena adanya lonjakan pembelian. Kemudian sukarnya juga menemukan model bisnis yang tepat untuk toko. Kemudian setelah mengidentifikasi permasalahan di atas, maka tim penulis membuat sebuah rancangan mesin kasir yang berbasis artificial intelligence yang kami beri judul Trolli Smart, yang dimana Smart ini adalah kepanjangan dari Smart Cashier with Computer Vision, Management, and Forecasting, yang dimana meliputi beberapa domain AI yaitu Deep Learning, Neural Network, dan Computer Vision. Pada proses perancangan Trolli Smart ini sendiri, kami menggunakan metode pengembangan CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang dimana meliputi 6 proses fase pengembangan, yaitu proses Business Understanding, yang kedua
data understanding, ketiga data preparation, kemudian modeling, evaluation, dan deployment. Yang dimana bentuk proses dari Kris JM ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Kemudian setelah penentuan model yang tepat, kami mengembangkan metode YOLO ini, dikarenakan YOLO V5 ini cenderung lebih tinggi dari model-model computer vision yang lain seperti SSD atau yang dengan kepanjangan single source detector, hard cascade, dan YOLO V5 ini pun lebih baik dari YOLO version 3. Setelah dari YOLO V5 ini, kemudian kami melakukan proses metode pelatihan data dengan metode transfer learning, yaitu teknik di mana model jaringan saraf yang sebelumnya sudah dilatih untuk memecahkan suatu masalah, selanjutnya untuk menentukan model forecasting, kami menggunakan metode dari LSTM, yang di mana metode tersebut tim penulis akan menyesuaikan beberapa bagian dari LSTM ini agar sesuai dengan bentuk data yang ada. Selanjutnya, untuk pemilihan model bisnis yang sesuai, seperti melakukan promosi, kapan waktu promosi, bagaimana penentuan promosi, dan untuk model selanjutnya, penulis menggunakan metode RFM, atau Recency, Frequency, and Monetary, yang di mana RFM ini adalah sebuah metode bisnis yang digunakan untuk menganalisis jenis-jenis pembeli dengan menggunakan ukuran seberapa besar dan seberapa sering seseorang tersebut melakukan pembelian pada toko. Nah, bisa dilihat di sini hasil dari YOLO V5. YOLO V5 ini, YOLO V5 ini terlihat jelas bahwa loss model dari transbox loss, fallback loss, trend object loss, fall object loss, trend object, dan lain-lain, semuanya mengalami penurunan hingga mendekati angka 0,00, yang berarti model sudah cukup baik, yang dimana loss sendiri berfungsi untuk mengukur jarak antara output model dan nilai target atau nilai kebenaran. Nah, kemudian dari segi presisi pengukuran model didapatkan grafik eksponensial, yang berarti dari grafik tersebut tingkat akurasi atau presisi dari model sangat baik. Dapat dilihat dari grafik matrix precision, matrix MAP, dan matrix recall. Dari keseluruhan grafik tersebut, semuanya sudah mendekati angka 1 atau 100%. Yang dimana dalam mendeteksi atau memprediksi sebuah gambar, itu sudah mendekati akurasi 100%. Namun pada matriks MAP 0,5 underscore 0,95 didapati hasil maksimal sebesar 80%. Karena pada matriks ini menggunakan alfa sebesar 0,001 atau setara dengan toleransi kesalahan hanya maksimal 1%. Sedangkan pada matriks lain menggunakan alfa 0,005 atau 5%, yang berarti alfa atau toleransi kesalahannya sebesar 5%, sehingga menghasilkan nilai prediksi sebesar 100%. Kemudian untuk YOLO-nya sendiri kami sudah terapkan secara real time, dan hasil prediksi dari YOLO V5 ini sangat akurat. Seperti pada gambar di samping, yang dimana mesin sudah mampu memprediksi Pepsodent, UC 1000 Lemon, UC 1000 Orange, dan juga Yakult, seperti gambar di samping ini. Nah, untuk hasil dari long short term memory, atau kita sebut sebagai LSTM, yaitu LSTM ini sebuah modul pemrosesan untuk RNN atau Recurrent Neural Network, yang dimana untuk model LSTM ini penulis memutuskan menggunakan data dengan learning rate besar 0,001, beta 1 0,9, beta 2 sebesar 0,999, dan epsilon sebesar 0,0007, dan epoch-nya banyak 100. Dengan pembagian data latih dan data uji masing-masing sebesar 50%, sehingga didapatkan trend and validation loss yang hampir mendekati 0 pada tiap iterasi yang ada di dalam grafik tersebut. Kemudian penulis mencoba melakukan metode forecasting. Setelah melatih data seperti yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan one-step forecast untuk memprediksi stok barang yang telah ada, sehingga mendapatkan hasil forecasting yang sangat baik dan mendekati hasil dari grafik asli dari stok yang ada pada gambar, seperti gambar di samping, yang dimana yang berwarna biru ini adalah data asli, dan yang berwarna oranye ini merupakan data prediksi yang diprediksi oleh mesin.
Kemudian kami menggunakan RFM atau Recension Frequency and Monetary, yang di mana pada bagian ini penulis terlebih dahulu atau kami terlebih dahulu membagi data menjadi 3, yaitu untuk resensi atau kapan terakhir pelanggan membeli di toko tersebut, kemudian frekuensi atau seberapa sering pelanggan membeli di toko tersebut, kemudian monetary atau berapa banyak pelanggan melakukan pembelian di toko tersebut. Sebelum menggunakan RFM, penulis menggunakan elbow method untuk mencari jumlah K yang paling sesuai dengan data yang ada dan didapatkan jumlah K sebesar 211 sekian sekian sekian, atau dapat dilihat seperti gambar di bawah yang dimana elbow method menampilkan grafik dari K neighborhood terbaik yang cocok untuk digunakan. Setelah menentukan nilai K, penulis menggunakan K-means untuk mengelompokkan data dengan nilai neighbors 5 dan nilai cluster seperti yang disebutkan di atas, sehingga didapatkan hasil pengelompokan dari pembeli seperti gambar di samping, dan pemilik toko dapat mengetahui seberapa loyal pelanggan tersebut ketika membeli di toko, sehingga pemilik toko dapat menentukan strategi bisnis yang tepat dan sesuai dengan jenis-jenis pelanggan atau pembeli. Yang di mana di sini jenis pembeli ini dilihat berdasarkan rankingnya, yaitu di Python kami mengawali perhitungan dari 0, sehingga jenis pelanggan yang mempunyai ranking 0 ini merupakan salah satu jenis pelanggan terbaik. Dan sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Xenia. Ya, terima kasih Mas ya sama Mas Kiki. Demikianlah hasil presentasi proyek akhir dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan kurang lebih kami mendengarkan dan masukan dari semuanya. Terima kasih banyak.